Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Bayu. Ya, sehat alhamdulillah, Bang Bayu. Masya Allah, Masya Allah. Ya, terima kasih Bang Bayu. Jadi beberapa hari lalu kita mendapati sebuah video yang kontroversial dan sangat menghebohkan, di mana di situ ditayangkan sebuah recording ya, sebuah rekaman seorang ibu yang mengaku berasal dari Indonesia. Kemudian diketahui bahwa telah lebih kurang tinggal di Jerman selama 30 tahun, kabarnya entah benar atau tidak, apakah juga masih warga negara Indonesia atau tidak. Lalu kemudian di satu aksi di Munich, Jerman itu, dia berbicara terkait dengan kondisi Islam dan kaum muslimin di Indonesia. Bahwa dia menyatakan dia berasal dari Indonesia, tinggal di sana, lalu kemudian dia menyatakan bahwa ada agama mayoritas di sana namanya Islam, di mana umat Islam selalu menyatakan damai tapi sebenarnya tidak damai. Dia juga sampaikan bukan hanya tidak damai tapi tidak pernah damai. Lalu dia sampaikan bahwa Islam atau umat Islam itu membunuh segalanya. Jadi membunuh yang lain kecuali sesama muslim, dan itu ada perintahnya di dalam Al-Qur'an. Begitu menurut menurut apa yang si ibu ini sampaikan. Nah, setelah netizen ini apa namanya mencari-cari, ternyata namanya Christina Aryani Ginting, asal Medan ya. Namun lama tinggal di Jerman. Dan ini pernyataan yang sangat mengejutkan. Bagaimana bisa ada pernyataan yang semengerikan itu gitu, yang sejahat itu disampaikan oleh seseorang gitu, yang dia sendiri menyatakan berasal dari Indonesia gitu. Apakah dia tidak melihat fakta yang sebenarnya gitu? Kita memang tidak menafikan ya, kita tidak memungkiri ada orang-orang Muslim yang berpikiran ekstrim, dan itu kita nggak sepakat ya, tidak setuju gitu. Apa namanya, ekstremitas dalam dalam Islam itu tertolak gitu, dilarang. Islam melarang sikap berlebih-lebihan, sikap ekstrim gitu. Itu sudah jelas diharamkan dalam Islam. Jadi kalau ada orang Islam berpikir, bersikap, berucap yang ekstrim, yang berlebihan, melebihi batas, itu jelas tidak sesuai dengan Islam, tidak sesuai dengan dasar Islam, dan kita nggak akui itu, kita nggak setuju, kita juga menolak itu gitu. Jadi kita tidak memungkiri dalam dalam Islam itu ada umatnya yang jadi oknum gitu, umatnya yang apa namanya, yang menyimpang. Tapi kita nggak boleh mengeneralisir gitu, nggak boleh menyatakan kemudian karena ada umat Islam yang ekstrim, karena ada umat Islam yang jadi oknum sebagiannya, beberapa orangnya yang juga dia membunuh, katakan yang dia tidak cinta damai, ya kita nggak setuju, kita menolak itu gitu. Tapi tidak boleh mengeneralisir, tidak boleh kemudian mengucapkan Islam dan umat Islam tidak pernah damai. Kan itu yang diucapkan oleh si ibu itu. Umat Islam tidak pernah damai. Lalu umat Islam membunuh segalanya. Dia membunuh segalanya, bayangkan. Semua orang dibunuh gitu. Kalau kita mengikuti diksinya gitu, mengikuti kalimatnya si ibu ini, berarti semua orang dia bunuh. Semua orang oleh muslim itu dibunuh. Bahkan karena dia menyebut membunuh segalanya, berarti tumbuhan, hewan-hewan dibunuh pula orang muslim. Luar biasa keji nih fitnah ini gitu kan. Memang benar ada oknum gitu, umat Islam sebagian kecil gitu ya, beberapa orang yang ekstrim gitu, yang dia melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak apa namanya, tidak benar untuk kemanusiaan, dan itu juga ditolak oleh Islam. Kita menolak itu gitu, kita tidak mengakui itu. Nah, cuman kan karena ibu ini berbicara general,
Akhirnya tertuduh semuanya, Islamnya keseluruhan, umat Islamnya keseluruhan gitu. Makanya dalam dalam keramaian di sosial media disebutkan, kalau Islam itu membunuh semuanya, kalau umat Islam itu membunuh semuanya, kalau umat Islam tidak pernah damai, kok ibu masih bisa hidup gitu, masih bisa sehat, masih bisa makan, bisa minum, masih bisa pergi ke Jerman dan lain sebagainya gitu. Karena yang digunakan kalimat oleh si ibu ini kalimat yang general, yang umum gitu. Jadi beliau menyebut semuanya gitu. Dan kalau kita baca catatan sejarah, fakta-fakta sejarah, bagaimana tolerannya umat Islam itu. Makanya ada sarjana India mengatakan atau sarjana Amerika mengatakan umat di India itu, orang India itu harus belajar gitu, harus belajar toleran kepada orang-orang Indonesia gitu. Nah, saya yakin ini seterang-terangnya gitu, sejelas-jelasnya fakta gitu. Kalau ada kasus-kasus itu kan sifatnya kasuistik. Ada penolakan contohnya terhadap pendirian rumah ibadah, kita harus cek dulu faktanya. Karena umat Islam itu yang benar ya, itu tidak menolak pendirian rumah ibadah apapun. Umat Islam itu menolak pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan aturan. Kalau sesuai dengan aturan, silakan saja. Saya secara pribadi pun, jika ada pendirian rumah ibadah di lingkungan saya, dan itu sesuai dengan aturan dari pemerintah, sesuai dengan SKB 2 Menteri tahun 2006, saya dukung, saya akan bela gitu. Yang ditolak umat Islam adalah pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan peraturan dan peruntukannya. Jadi umat Islam itu tidak pernah menolak pendirian rumah ibadah, ya. Umat Islam itu menolak pendirian rumah ibadah yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi sebenarnya tuduhan yang mengerikan disampaikan oleh Ibu Christina Ginting ini itu akibat opini sesat yang kemudian beliau dengar, beliau dapatkan, lalu kemudian dia sampaikan begitu saja. Mudah-mudahan bukan muncul atau motif dari kebencian gitu kepada Islam, kepada umat Islam, tetapi karena memang salah fikir gitu atau sesat fikir dari informasi yang masuk, dari pergaulan dan lain sebagainya gitu Bang Bayu. Halo Bang. Coba dicek di apa namanya di catatan pemerintah. Itu pendirian rumah ibadah itu yang paling pesat itu yang mana? Sejak zaman Orde Baru sampai sekarang itu. Itu bukan pendirian rumah umat Islam. Kalau dicek dari sisi persentase itu antara Islam, Kristen, kemudian Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, itu yang paling pesat pendirian rumah ibadah di Indonesia ini itu bukan masjid, bukan musola. Saya nggak mau menyebut ya, tapi coba dicek saja. Itu yang mereka merasa selama ini dihalang-halangi gitu dan lain sebagainya, di demo, dibubarkan. Coba cek faktanya. Yang paling pesat pendirian rumah ibadah itu sebenarnya di komunitas agama apa, dan itu bukan masjid, bukan musola gitu. Jadi kita semuanya berbasis kepada riset, berbasis kepada fakta, berbasis kepada data. Dan itu menunjukkan bahwa ada kedamaian gitu, ada keamanan di negeri ini. Meskipun tentu saja kadang terjadi ada beberapa kasus gitu. Dan kasus-kasus seperti ini juga terjadi di Amerika, terjadi di wilayah-wilayah mayoritas non-muslim dan lain sebagainya gitu. Ketika muslimnya jadi minoritas gitu. Tapi nggak boleh kita generalisir, itu nggak adil gitu, nggak bijaksana gitu. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Christina ini jelas-jelas mengganggu dan berpotensi merusak kerukunan antar umat beragama gitu. Dan ini betul-betul luar biasa mengerikan apa yang disampaikan, apalagi disampaikan di semacam di wajah di forum internasional gitu, di Jerman disampaikan gitu.
dikutip oleh banyak media. Dan kalau orang nggak paham atau orang yang opininya keliru, itu bisa diambil saja gitu. Itu bisa langsung dipercaya saja. Gitu. Katakan saja ada umat Islam satu orang yang berbicara tentang Kristen katakan, atau umat Kristen, atau berbicara tentang umat Hindu Buddha di luar negeri, lalu menyatakan bahwa umat Kristen atau Hindu Buddha itu suka membunuh, tidak pernah damai, dan saya akan salahkan dia gitu, meskipun dia Muslim. Saya akan sebut dia salah, saya tidak setuju dengan dia, saya akan memperkarakan dia gitu. Karena dia oknum gitu. Dia Muslim tapi dia oknum. Dia tidak mewakili saya, tidak mewakili umat Islam keseluruhan, tidak mewakili Islam. Islam tidak mengizinkan orang berbicara secara general seperti itu. Tidak mengizinkan orang umat Islam, umatnya itu main fitnah, main tuduh seperti itu. Jadi andaikan kata ada orang Islam yang berbicara seperti Bu Christina ini, saya akan tentang dia, saya akan tegur dia, saya akan sebut dia bersalah gitu. Saya akan luruskan dia gitu. Dia tidak mewakili umat Islam keseluruhan, tidak mewakili agamanya, tidak mewakili saya gitu. Jadi itu sikap adil yang harus kita tunjukkan gitu. Jadi harus dicatat bahwa ketika banyak yang membela Ibu Christina ini telah menyamaratakan gitu. Itu kelirunya gitu. Iya, kita akui ada kasus per kasus gitu, meskipun fakta dan datanya harus kita telusuri lebih jauh gitu, kebenarannya gitu. Memang ada, kita nggak pungkiri itu. Kita juga nggak memungkiri, nggak menafikan ada oknum-oknum umat Islam yang berbuat berlebihan gitu, yang berbuat ekstrim. Dan kita salahkan itu, kita nggak setuju dengan itu. Tetapi yang ibu ini lakukan mengeneralisasi. Coba cek videonya itu. Dia mengatakan umat Islam tidak pernah damai. Itu kan sama sekali tidak pernah damai artinya. Sekalipun tidak gitu. Bahwa umat tidak ada waktu untuk berdamai. Lalu kemudian umat Islam membunuh segalanya. Bayangkan, membunuh segalanya. Mungkin malaikat pun dia tuduh dibunuh pula oleh umat Islam. Selain sesama manusia, selain binatang, selain tumbuh-tumbuhan, kecuali sesama muslim. Dan dia katakan perintah itu ada dalam Al-Quran gitu. Kan mengerikan. Memang ada ayat yang berbunyi kurang lebih faktuluhum haitsuma kuntum atau haitsuma kunta. Bunuh mereka di mana saja kamu mendapati mereka. Tapi tidak boleh dilihat tekstual begitu. Itu kan ayat itu konteksnya. Ya, ada asbab an-nuzulnya, sebab turunnya ayat itu. Ayat itu konteksnya berkaitan dengan situasi berperang. Kalau situasi berperang dengan musuh, ya dimanapun ketemu bunuh gitu kan. Tidak bisa ayat ini digunakan. Ya, betul, tidak bisa ayat ini digunakan untuk situasi damai. Dan itulah yang keliru dulu dilakukan oleh yang disebut para teroris gitu kan. Dia mengebom, membunuh di Indonesia yang negerinya negeri damai. Kita nggak setuju dengan perilaku itu. Kita salahkan itu. Niatnya mungkin dia ikhlas, dia ingin jihad, tapi caranya keliru. Kita anggap itu keliru. Kita anggap itu salah gitu. Jadi kita nggak setuju dengan perilaku. Tapi nggak boleh salahkan Islamnya. Nggak boleh salahkan umat Islam ke seluruh. Itu kesalahan dari Bu Christina itu. Menyalahkan semuanya. Kita nggak setuju soal itu. Gitu Bang Bayu. Nah, kemudian ini ada rekan-rekan juga yang bertanya ya, ini masih tidak ada yang mengulangi seolah Indonesia tidak pernah akut, padahal lain juga masih bisa beribadah sesuai dengan jadwal mereka. Iya, iya, Mereka hari bisa mereka masih bisa beribadah. Nyatanya walaupun hal tersebut juga ada hari iya. mereka juga Bayangkan ya. Ya, bayangkan Bang Bayu itu pada hari-hari terakhir kita Ramadan lagi puasa, saudara-saudara kita umat Hindu itu merayakan besar-besaran di jalanan apa itu yang hari raya Nyepi ya atau hari raya Waisak ya, saya tidak paham. Dan Nyepi ya. Itu di Depok itu saat kita lagi puasa dan kita umat Islam nggak protes itu, kita nggak demo gitu. Kita malah menonton gitu di pinggir jalan. Itu kondisi kita lagi puasa. Kemudian karena posisinya lagi Nyepi, umat Islam yang pulang lebaran pada saat itu kita menerima untuk berhenti di pelabuhan-pelabuhan, di bandara-bandara gitu, untuk menghormati hari raya itu gitu.
Kita lagi puasa, kita mau lebaran dan lain sebagainya. Begitu pula dengan umat-umat yang lain. Kalaupun ada kasus per kasus, itu kasus gitu. Nggak boleh digeneralisir. Itu nggak baik gitu. Itu nggak bijak gitu. Jadi saya pikir apa yang kalau ibu itu tidak minta maaf, itu berarti dia dengan sadar mengatakan itu dan sengaja untuk menyebarkan kebencian. Dan ini berpotensi merusak kerukunan antar hidup umat beragama di Indonesia yang selama ini sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi oknum-oknum seperti ini kita nggak menyalahkan kemudian semua orang Nasrani, Kristen seperti ibu ini, tidak. Kita menyalahkan beliau sebagai pribadi, sebagai oknum gitu. Kita tidak menyalahkan agamanya gitu, tapi menyalahkan beliau yang mengucapkan pernyataan yang tidak positif, tidak baik seperti itu. Itu Bang Bayu. Baik, terima kasih Ustaz. Dan jadi saya beneran juga Paris ya, bahwa Ya, salah satu mungkin ya, dan itu hampir di semua organisasi dan bahkan juga masih ada itu yang memang perbuatannya ya. sesuai apa yang tidak yang mereka. Terima kasih Ustaz. Baik. Hari ini juga kita serahkan bagi kita semua. Salam buat rekan-rekan ini. Terima kasih Bang Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kawan-kawan terkait dengan apa namanya, barusan saya setiap Jumat pagi ada wawancara dengan Radio Dakta Bekasi dalam segmen program Sorotan Dunia Islam. Jadi ini terkait dengan membahas apa namanya, peristiwa, ada kasus, ada kejadian yang berkaitan dengan umat Islam. Dan apa yang kemarin sempat saya buatkan videonya, lalu kemudian banyak sekali tanggapan ya dari kawan-kawan semua, dari saudara-saudara semua. Ini saya sampaikan pula penjelasan lebih lanjut dalam wawancara dengan Radio Dakta ini. Jadi saya pikir apa yang sudah saya sampaikan cukup jelas. Kalau kita memang menginginkan mencari kebenaran, tapi kalau mencari pembenaran maka kita hanya akan melanggengkan dan mengabadikan konflik. Kalau kita cinta damai maka kita bisa lebih arif untuk memahami satu pernyataan, untuk tidak langsung reaktif sebelum kita betul-betul memahami apa namanya, pernyataan-pernyataan. Dan saya jika itu apa namanya, terjemahannya benar gitu, bahasa Jerman ke bahasa Indonesia dari apa yang disampaikan oleh Ibu Christina tadi, dan saya cek di berbagai sosial media, di berbagai media online yang mengangkat kasus ini, itu penerjemahannya sama gitu. Bahwa Ibu Christina menyatakan umat Islam tidak pernah damai ya. Tidak pernah damai. Umat Islam membunuh segalanya, suka membunuh kecuali sesama muslim, dan membunuh yang non muslim itu diperintahkan dalam Al-Quran. Ini betul-betul fitnah keji. Saya tetap menyatakan ini fitnah yang sangat keji. Karena beliau sudah mengeneralisir gitu. Ada memang umat Islam yang tidak cinta damai, pemarah, ekstrim, berlebihan. Ada yang umat Islam juga membunuh gitu. Tetapi kita nggak setuju. Itu tidak diperintahkan dalam Islam. Dan umat Islam semua tidak begitu keseluruhan. Itu oknum. Dan oknum itu ada di setiap pemeluk agama, bukan hanya Muslim. Oleh karena itu juga kita tidak akan mempersalahkan agamanya. Kalau dia katakan contohnya dia beragama Kristen, kita tidak akan menyalahkan Kristennya. Kita tidak akan menyalahkan umat Kristen secara keseluruhan. Tapi itu kelirunya gitu Bu Christina Ginting ini. Makanya sampai sekarang beliau tidak diketahui apa namanya, klarifikasinya, tidak bisa diminta keterangan untuk menjelaskan fitnah itu, pernyataan itu gitu. Kalau beliau merasa benar, mestinya beliau berani untuk hadir, untuk tampil di media. Kalau salah, sampaikan pernyataan maaf gitu. Karena ini mengganggu sekali, mengganggu, mencederai perasaan umat Islam Indonesia juga pada khususnya bangsa dan negara ini gitu. Untuk apa tinggal di luar negeri kalau kemudian ternyata malah menjelek-jelekan tanah airnya sendiri gitu. Menjelek-jelekan tempat asalnya sendiri. Ya. Jadi ini mudah-mudahan jadi pembelajaran bagi kita semua. Untuk lebih bijak, lebih arif menyampaikan pandangan
motif-motif kebencian dan lain sebagainya, permusuhan, itu kan sama-sama kita redam, baik dari kalangan agama manapun. Gitu. Kita tidak ingin terjadi pertikaian, konflik. Ada kasus-kasus, mari kita selesaikan bersama berdasarkan aturan. Kalau tidak ada aturan, dari mana kita menyelesaikan berbagai persoalan? Dengan aturan itulah. Makanya kita harus patuhi aturan itu, taati aturan itu. Kalau kita ada konflik, kemudian kita nggak punya pegangan aturan, bagaimana cara kita menyelesaikan konflik? Nah, aturan itu mari kita godok bersama, mari kita buat bersama untuk dihormati bersama, dipatuhi bersama gitu. Itu yang kita inginkan bersama-sama, ya. Saya kira demikian. Terima kasih banyak saya sampaikan atas atensi kawan-kawan, atas perbincangan kita, diskusi kita. Tapi saya tidak menolak kalau kemudian kita ingin melanjutkan diskusi dalam forum yang lain, dalam bentuk yang lain, untuk sama-sama saling memahami gitu, untuk sama-sama saling mencerahkan dalam dalam visi yang sama untuk kebaikan umat, kebaikan bangsa dan kebaikan negara kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.